Setelah melarikan diri dari planet di bagian pertama, Fendi adalah tahanan yang masih di buron. Dia terus-menerus menghindari kejaran pemburu, berjalan di antara planet, dan di seluruh alam semesta. Namun saat ini, dia diselimuti oleh kegelapan. Ada seorang penguasa bernama Marshall. Dia membawa nama agama, dan memimpin sekelompok tentara mati. Di jalan streamer yang mengarah ke bintang-bintang gelap, dan di seluruh alam semesta. Mereka menjara sumber daya di planet kehidupan itu. Orang-orang yang menantang akan mati. Orang yang berjalan ini adalah Raja Marshall. Sejak dia kembali dari planet gelap, dia berevolusi menjadi setengah dewa yang kuat, dan mempelajari ilmu-ilmu alam semesta. Dia menjadi pemimpin pasukan prajurit mati. Marshall datang ke planet bintang, lalu mengundang mereka untuk bergabung dengan timnya. Seorang warga keluar untuk melawan. Marshall langsung menggunakan ilmunya, untuk mengambil jiwa pria itu. Ketika jiwanya hancur, hal itu mengejutkan semua orang. Semua orang berlutut di bawah kekuatannya. Mereka menyerah pada Raja Marshall. Hanya Fendi yang masih berdiri. Dia tidak berlutut. Ketika prajurit melihat ini, dia segera mengeluarkan tombaknya, dan meluncurkan serangan sengit pada Fendi. Tapi dia tidak bisa menyentuh Fendi sama sekali. Dan prajurit itu pun tewas. Marshall melihat Fendi begitu hebat. Dia berencana untuk menaklukkannya. Lalu dia memerintahkan komandan untuk menangkapnya. Fendi dibawa ke ruang rahasia, untuk mengubahnya menjadi prajurit mati. Dalam proses itu, instrumen itu memindai memori Fendi. Akhirnya ditemukan bahwa Fendi adalah seorang manusia planet yang akan balas dendam. Hal ini membuat Raja Marshall panik dalam sekejap. Karena 30 tahun yang lalu, Marshall mengetahui dari seorang peramal. Setelah dia menjadi setengah dewa, kemudian 30 tahun lagi, dia akan dihancurkan oleh seorang manusia planet. Jadi dia menghancurkan seluruh planet. Namun, setelah 30 tahun masih ada manusia planet. Jadi dia memerintahkan untuk segera membunuh Fendi. Pada saat ini, sebuah tangan dari kegelapan menyentuh saklar, untuk membantu Fendi terbebas dari belenggu. Fendi mengambil belati dan mulai melawan. Lalu dia menyelesaikan prajurit-prajurit itu dalam hitungan menit. Kemudian dia berlari keluar. Awalnya mengira dia bisa melarikan diri. Tapi sebuah kapal perang mengejarnya lagi. Tiba-tiba 2 peluru ditembakkan dari belakang, dan menyerang kapal perang di udara. Ternyata orang yang menyelamatkan Fendi adalah pemburu yang mau menangkapnya. Karena gadis kecil Kayla yang diselamatkan di bagian terakhir. Dipenjarakan di planet dengan perbedaan suhu antara siang dan malam yang sangat ekstrim. Untuk menyelamatkannya, Fendi tidak ragu untuk tunduk pada pemburu. Dia membiarkan mereka membawa dirinya ke penjara planet itu. Setelah terbang selama 10 hari, pemburu itu mengemudikan kapal dan mengirim Fendi ke bintang api. Ini adalah sebuah planet neraka. Suhunya mencapai 1000 derajat di siang hari, dan minus 300 derajat di malam hari. Perbedaan suhu yang sangat besar membuat rumput di sana tandus. Jelas, itu bukan tempat bagi orang sehingga bisa mengurung Fendi. Di sisi lain, komandan melapor kepada Raja Marshall. Dia mengatakan bahwa kapal pemburu itu ditemukan, dan telah mengirim seseorang untuk memburunya. Marshall meminta komandan untuk harus menemukan Fendi di seluruh alam semesta.